Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bapak. Harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam video ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembahasan soal mengenai lembar kerja siswa 2 yang sudah Bapak berikan kepada kamu di Google Classroom. Ya, sengaja Bapak buat dalam bentuk video supaya kamu bisa sambil menonton di rumah dan lebih memahami materi matematika untuk persiapan PH maupun PAT yang akan kamu hadapi minggu depan. Langsung saja membahas soal nomor 1. Segitiga yang memiliki besar setiap sudut yang sama adalah segitiga. Bapak mau jelaskan dulu. Segitiga dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu ada segitiga siku, sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang. Sekarang kita lihat, yang diminta di soal adalah segitiga yang besar setiap sudutnya itu sama. Nah, artinya ada suatu segitiga yang sudutnya itu sama besar. Kira-kira segitiga apa ya yang dimaksud? Iya, benar. Jawabannya adalah segitiga sama sisi. Berapa besarnya? Iya, yaitu 60 derajat. Oke, dulu. 60 derajat. Oke. Iya. Nah, jadi segitiga sama sisi itu memiliki besar sudut 60 derajat. Oke. Sekarang kita langsung ke nomor 2. Tentukanlah besar sudut yang belum diketahui. Yang belum diketahui pada gambar segi empat berikut ini. Nah, Bapak zoom sedikit supaya kamu bisa lebih jelas melihat soalnya. Nah, kita mulai dari yang A. Oke, kalau kamu perhatikan, bagian yang A ini diketahui segi empat. Nah, segi empatnya EFGH, yang mana telah diketahui tiga sudut, yaitu sudut F sebesar 85 derajat, lalu ada sudut G 70 derajat, dan ada sudut H 150 derajat. Jadi, berapakah besar sudut E? Pak mau jelaskan dulu di sebelah kanan. Segi empat itu, segi empat itu ada bermacam-macam jenis. Mulai dari persegi, persegi panjang, terus ya ada layang-layang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan ada juga segi empat sembarang. Kalau kita perhatikan, yang A adalah termasuk ke dalam iya, segitiga sembarang. Dari soal ini, kita akan disuruh menghitung berapakah besar sudut E. Nah, pada segi empat, besar sudut segi empat itu, nah kalau segitiga tadi, besar sudutnya adalah 180. Kalau segi empat, besar sudutnya adalah 360. Artinya, setiap sudut pada segi empat, jika dijumlahkan, totalnya itu 360. Mau bagaimanapun itu bentuknya. Paham ya? Oke, kita sekarang mau menghitung sudut E. Jadi bagaimanakah besar cara menghitung sudut E? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan, untuk menghitung sudut yang tidak diketahui, caranya adalah, kita tahu dulu jumlah sudut pada segi 4. Nah, totalnya itu besarnya adalah 360 derajat. Kita kurangkan dengan sudut yang diketahui. Sudut apa saja? Sudut F, sorry, sudut F, lalu ada sudut G, lalu ada sudut H. Ya, sudut F tambah sudut G tambah sudut H. Oke.
Maka ini sama dengan ya 360. Tinggal kita masukkan nilainya. F besarnya 85 derajat, tambah sudut G 70 derajat, tambah sudut H 150 derajat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 360 derajat dikurang. Nah, 85 derajat tambah 70 derajat tambah 150 derajat itu hasilnya adalah 305 derajat. Jadi besar sudut E sama dengan 360 dikurang 305. Hasilnya adalah 55 derajat. Jadi jawaban untuk bagian A adalah 55 derajat. Kita lanjut ke yang bagian B. Bagian B. Di bagian B ini, kita perhatikan masih dengan segi 4 sembarang, di mana ada dua sudut yang sudah tertera angkanya. Tapi satu sudut kita perhatikan hanya dibuat dalam bentuk simbol. Nah, kira-kira simbol seperti ini menandakan apa ya? Nah, iya benar. Itu adalah siku. Siku besarnya berapa? 90 derajat. Maka, walaupun ini dibuat dalam bentuk simbol, kita sudah tahu itu besarnya 90 derajat. Nah, sekarang tugas kita menghitung besar sudut S. S sama seperti cara yang di samping. 360 derajat dikurang sudut yang diketahui adalah sudut Q ditambah sudut R ditambah sudut P. Berarti sama dengan 360 derajat dikurang sudut Q ini adalah 115 derajat. Ditambah sudut R yaitu 50 derajat. Ditambah sudut P 90 derajat. Nah, berarti 360 derajat dikurang 115 derajat tambah 50 derajat tambah 90 derajat itu sama dengan 225 derajat. Nah, berarti 360 derajat dikurang 225 derajat itu berapa ya? Hasilnya adalah besar sudut S sama dengan 105 derajat. Oke, sudah ketemu ya. Berarti jawaban bagian B adalah 105 derajat. Oke, kita lanjut ke bagian yang C. Nah, kita lihat. Untuk bagian C, di sini kamu lihat ada bangun jajar genjang. Yang mana jajar genjang ini memiliki dua sudut yang sama, yaitu sudut H dan sudut I. Bapak mau ceritakan sedikit mengenai jajar genjang. Jadi jajar genjang ini sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Contohnya seperti sudut H dan sudut G. Mereka saling berhadapan. Nah, sama besar. Begitu juga dengan sudut yang ingin kita cari. Sudut K. Sudut K itu berhadapan dengan sudut I. Otomatis berapapun besar sudut K itu sama besarnya dengan sudut I. Nah, sekarang mari kita menghitung besar sudut K. Sudut K itu sama dengan sudut I. Nah, berarti kita kalau mau menghitung sudut K, berarti kita juga bakalan menghitung sudut I. Coba buat di sini dan sudut I. Nah, sama seperti yang di samping. 360 derajat dikurang sudut yang diketahui, yaitu sudut J. Dan H ditambah sudut H. Nah, Pak, di sini kan 3. Masa di sini 2? Apa-apa. Karena sudut K dan sudut I sama, maka I jangan kita hitung dulu. Karena dia belum diketahui. Jadi nanti caranya ini, hasil dari pengurangan ini, kita bagi 2. Nah, maka 360 derajat dikurang sudut J 70 derajat ditambah 70 derajat.
Berarti 360 derajat kurang 140 derajat sama dengan 220 derajat. Nah, 220 derajat. Jadi 220 derajat itu adalah jumlah sudut A dan sudut I. Maka jika kita hanya menghitung sudut K saja, itu 220 derajat kita bagi 2. Itu 110 derajat. Maka besar sudut A adalah 110 derajat, sudut I juga 110 derajat. Kalau kita jumlahkan, masing-masing totalnya adalah 360. Ini jawabannya adalah iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini skornya 14. Oke, oke, lanjut. Langsung ke nomor 3. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar jam. Bapak juga sudah menjelaskan. Pada gambar jam itu, besar setiap jarak antara suatu angka dengan yang lain yang berurutan, itu besarnya adalah 30 derajat. Bapak tuliskan di sini. Jarak setiap angka yang berurutan besarnya adalah ya 30 derajat. Nah, oke, sekarang di sini mungkin kita perlu memakai logika. Kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah pukul 5. Nah, 05.00. Kita lihat. Jarak setiap angka tadi Bapak bilang 30 derajat. Berarti 1, 2. Oke, Bapak. Kita yang berbeda ya. Era deh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya. Berarti besar sudut pada pukul 5 yaitu adalah 5 dikali 30 derajat. Sama dengan 150 derajat. Ingat ya, ketika menghitung sudut, kita harus menghitung sudut yang terkecil. Loh, nah gimana Pak? Ya, karena kita harus lihat soalnya. Jika yang diminta sudut terkecil, maka kita hitung sudut yang seperti Bapak tadi. Karena akan ada terbentuk dua sudut anak-anak. Yang pertama sudutnya di sini. Nah, yang lainnya lagi sudutnya di sini. Yang berbeda deh. Nah, jika yang ditanya sudut yang terkecil, berarti kita mau menghitung yang berwarna merah. Jadi jangan sampai salah ya. Harus disimak soalnya dengan baik. Oke, ketemu nih yang A 150 derajat. Sekarang yang B. Yang B adalah pukul 08.30. Berarti garis ini membentuk sudut yang mana? Iya, berarti sudutnya itu ada di sini. Nah, berarti berapa derajat kah sudut yang terbentuk? Kita hitung sama-sama. Di sini ada 1, 2. Nah, karena ini pukul 8:30, berarti jarum pendeknya tepat mengarah ke tengah-tengah, anak-anak. Tepat mengarah ke tengah-tengah. Berarti jika jarak setiap angka 30 derajat, jika dia mengarah ke tengah, berarti setengah dari jarak ini. Berarti dibagi 2. Dari sini ke sini besarnya adalah 15 derajat. Nah, berarti ini adalah 2 kali 30 derajat ditambah 15 derajat. Sama dengan 60 derajat tambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Oke, itu dia untuk nomor 3. Ingat ya, jika kamu ada pertanyaan atau sesuatu yang belum kamu pahami, kamu boleh tanyakan di kolom komentar yang ada pada Google Classroom yang kamu terima. Oke,
Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, nomor 4. Lengkapilah tabel berikut ini. Nomor, arah mata angin, besar sudut terkecil. Skornya 18. Nah, di sini Bapak perlihatkan kepada kamu sebuah mata angin. Nah, mata angin ini ada 8. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Berdasarkan materi yang sudah Bapak jelaskan, jika kamu masih ingat, jarak mata angin yang berurutan itu besarnya adalah, iya, benar sekali, 45 derajat. Dari mana 45 derajat didapat? Itu didapat dari, iya, didapat dari 360 derajat dibagi 8. Oke, sekarang mari kita kerjakan yang A. Lihat dulu. Selatan, tenggara. Kita lihat. Selatan posisinya itu ada di sini. Nah, selatan posisinya ada di sini. Tenggara posisinya ada di sini. Maka sudut yang dibentuk, sudut yang dibentuk berapa derajat? Nah, karena dia berurutan, berarti kamu pasti tahu, yaitu 45 derajat. Oke, good. Lanjut. Barat daya ke timur laut. Kita perhatikan barat daya, kita perhatikan timur laut. Oke, barat daya posisinya di mana? Di sini. Timur laut di sini. Nah, kira-kira membentuk sudut apakah ini? Ya, benar. Sudut lurus. Sudut lurus besarnya berapa? Benar, 180 derajat. Oke, mudah kan? Lanjut. Loh, mana gambar? Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke barat utara. Barat utara. Barat utara. Nah, kalau kamu lihat, dia membentuk sudut seperti ini. Ini sudut apa ya? Ya, benar. Sudut siku, siku. Oke, yaitu 90 derajat. Nah, pada soal pH nanti, Bapak tidak akan membuat gambar mata angin. Akan tetapi, kamu yang harus mencari tahu atau mengingat mata angin itu ada berapa, urutannya, dan namanya apa-apa saja. Nah, oke. Bapak lanjut. Kok hilang dia? Bapak lanjutkan ya. Lanjut ke nomor 5. Seseorang berada di arah barat daya. Ia bergerak 90 derajat searah jarum jam. Nah, searah jarum jam ini artinya kalau kamu lihat jarum jam, arahnya itu selalu mengarah ke sebelah kanan. Dia berputar ke arah sana. Nah, tek, 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 tek. Jadi seperti itu. Itu hanya ilustrasi saja ya. Kamu coba perhatikan jam yang ada di rumah. Berarti dia arahnya ke arah kanan. Nah, posisi awalnya ada di barat daya. Maka ia sekarang berada di arah. Artinya, jika ini adalah posisi awalnya, ia bergerak 90 derajat searah jarum jam, maka ia sekarang berada di arah mana? Mari kita cari tahu. Barat daya, posisinya adalah di sini. Ia bergerak 90 derajat searah jarum jam. Ingat, jarak antara mata angin yang berurutan itu adalah 45. Berarti berapa jaraknya yang ia tempuh, berapa mata angin yang ia lewati? Kita hitung sama-sama. 45 derajat, 45 derajat. 45 tambah 45 itu adalah, iya, 90 derajat. Berarti posisi akhirnya sekarang dia menghadap ke arah barat laut.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukanlah besar sudut yang belum diketahui pada segitiga berikut ini. Oke, Bapak zoom ya, supaya kamu bisa dengan jelas melihatnya. Oke, cukup jelas Bapak rasa? Mari kita bahas. Nah, pada segitiga, segitiga itu memiliki tiga sisi, tiga sudut. Ada banyak jenisnya. Segitiga sama sisi. Oh ya, Bapak sudah jelaskan di nomor satu. Nah, anak-anak, sekarang gimana cara kita menghitung besar sudut pada segitiga ini? Besar sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, berarti untuk menghitung sudut yang tidak diketahui adalah 180 derajat dikurangkan dengan sudut yang diketahui. Kita langsung masuk ke bagian yang A. Yang ditanyakan adalah besar sudut B. Berarti 180 derajat dikurangkan dengan sudut yang diketahui, yaitu sudut yang diketahui adalah sudut A dan sudut C. Berarti sudut A kita jumlahkan dengan sudut C. Berarti 180 derajat dikurang. Sudut A berapa? Iya, 30 derajat. Sudut C berapa? Oke, 95 derajat. Maka 180 derajat dikurang 125 derajat. Yaitu adalah 55 derajat. Iya, berarti besar sudut B yaitu 55 derajat. Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Di bagian yang B ada salah satu simbol. Nah, simbol ini tadi Bapak bilang simbol apa? Simbol besarnya adalah iya, 90 derajat. Berarti jika kita menghitung sudut H itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut yang diketahui adalah sudut G ditambah sudut I. Berarti sama dengan 180 derajat, sudut G-nya adalah 90 derajat, ditambah sudut I-nya 40 derajat. Berarti sudut H 180 derajat dikurang 130 derajat, yaitu adalah 55 derajat. Oke, wah sama ya, kebetulan sama. Oke, yang C. Oke, kita lanjut yang C. Nah, yang C ini itu termasuk segitiga apa? Iya, segitiga sama, iya, sama kaki. Dari mana kita tahu, Pak? Ada simbolnya. Di bagian kakinya ada simbol seperti itu. Artinya apa? Nah, artinya pada segitiga sama kaki, sudut yang terletak pada kakinya besarnya sama dengan sudut yang di sebelahnya. Nah, artinya berapapun besar sudut yang ada di sini, di P ini, itu besarnya sama dengan sudut yang di Q. Berarti jika P 55 derajat, maka Q-nya juga 55 derajat. Maka besar sudut R, kita bisa hitung, yaitu 180 derajat dikurang sudut yang diketahui. Sudut P tambah dengan sudut I. Sama dengan 180 derajat dikurang. Sudut P-nya berapa? Iya, 55 derajat tambah 55 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Sama dengan 70 derajat. Oke, wah skornya lumayan gede nih. 21. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor yang terakhir. Oke, yang terakhir anak-anak. Nah, di sini Bapak membuat soal yang cukup unik. Nah, kenapa Bapak katakan cukup unik? Karena soal ini belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jadi, ini membutuhkan daya tangkap kamu. Nah, tapi materinya tentu sudah Bapak ajarkan sebelumnya. Jadi ini hanya menggabungkan apa yang sudah kamu ketahui dengan segitiga, terhadap soal tentang segitiga. Apa itu, Pak? Nah, kita simak sama-sama. Di
sini ada sebuah segitiga. Segitiganya adalah B, C, D. Akan tetapi ada sebuah garis anak-anak. Ada sebuah garis. Garisnya garis AB. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk menghitung besar sudut D. Berapakah besar sudut D? Tentu untuk menghitung besar sudut D, kita harus mengetahui sudut yang lain. Tetapi di sini hanya satu bagian saja. Yang ini, nah, sedangkan yang ini bukan termasuk ke dalam segitiga. Jadi, berapakah kira-kira besar sudut yang ada di B ini? Apakah bisa kita hitung? Ya, bisa. Kalau kamu mengingat materi tentang sudut berpelurus gimana ya Pak? Nah, jika ada garis lurus, ada sudut seperti ini, nah, kita kita bisa menghitung sudut yang sebelahnya. Nah, Bapak kasih tanda yang berbeda deh. Nah, jika ada diketahui, berarti yang ditanya nanti yang sebelah sini, nah, maka yang ini bisa kita hitung. Caranya gimana? Kamu pasti sudah tahu, sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi, untuk menghitung besar sudut D, caranya adalah 180 derajat, kamu kurangkan dulu 135 derajat. Maka sudut D sama dengan, iya, ini adalah 45 derajat. Maka besar sudut B adalah 45 derajat. Oke? Kalau sudah diketahui, sudah gampang kita menghitung besar sudut D, yaitu 180 derajat, tinggal kamu kurangkan saja dengan sudut yang diketahui, yaitu sudut C ditambah sudut D. Nah, berarti sama dengan 80 derajat dikurang sudut C-nya 52 tambah sudut B-nya 45 derajat. Berarti 180 derajat, 52 derajat tambah 45 adalah, ya benar, 97 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 97 derajat adalah, ya benar, 83 derajat. Maka kesimpulannya, sudut D adalah 83 derajat. Nah, itu tadi penjelasan Bapak mengenai pembahasan soal LK2. Semoga kamu bisa pahami dengan baik dan kamu ulang lagi di rumah supaya semakin paham apa yang Bapak sampaikan dalam video ini. Ya, sekian dulu anak-anak. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jaga kesehatanmu, tetap semangat belajar, dan berdoalah supaya pandemi ini cepat berakhir. Sekian dulu ya. Oke, terima kasih.